Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perpindahan panas teknik, di mana untuk materi selanjutnya kita akan membahas materi tentang prinsip-prinsip konveksi, di mana pada pertemuan ini yang pastinya kita bahas, yang pertama adalah lapisan atau kondisi batas yang berhubungan dengan konduksi. Yang kedua adalah metode perhitungan perpindahan panas konveksi, serta cara menentukan nilai koefisien perpindahan konveksi atau H. Untuk menyelesaikan materi ini, maka kita memerlukan strategi. Yang pertama adalah analisis dinamika fluida, di mana di sini ada hubungan sederhana dinamika fluida dengan analisis lapisan batas. Yang kedua adalah neraca energi, di mana di sini pengaruh aliran terhadap gradien suhu dalam fluida. Sehingga setelah mengetahui tentang distribusi temperatur, maka laju perpindahan panas dari permukaan yang dipanaskan menuju fluida dapat ditentukan. Oke, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu dari prinsip-prinsip konveksi adalah aliran viskos. Anda bisa lihat dari gambar di sini, ini adalah sebuah aliran yang melewati suatu plat datar. Aliran viskos artinya adalah aliran kental. Di mana di sini ketika aliran ini melewati suatu permukaan, pastinya ketika yang paling dekat di permukaan ini akan timbul suatu gesekan. Nah, kalau maunya kita bayangkan aliran di sini ini berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis. Yang paling dekat pasti akan mengalami gesekan atau hambatan yang paling besar. Ya, ketika dia terhambat yang paling besar, kemudian dia menghambat atasnya. Kemudian menghambat atasnya, dan menghambat atasnya. Nah, penghambatannya semakin ke atasnya ini semakin mengecil, sehingga dia sampai di sini mungkin sudah tidak ada hambatan. Ini adalah daerah yang bebas hambatan. Bisa dimengerti di sini ya. Sehingga dari tepi terdepan plat daerah aliran mulai berkembang di sini, di daerah sini. Oke, adanya pengaruh gaya viskos karena tadi faktor gesekan tadi. Gaya viskos dikenal dengan T atau tau, tegangan geser, yang terjadi di antara lapisan fluida. Seperti yang saya bilang tadi, antar lapisan, dari plat ke lapisan, kemudian ke antar lapisan. Jika tegangan ini dianggap sebanding dengan gradien kecepatan normal, maka untuk definisi persamaan untuk viskositas dapat ditulis dalam persamaan T sama dengan mu dikalikan du per dy, di mana untuk mu ini adalah viskositas dinamis. Satuannya adalah Newton detik per meter persegi. Oke. Untuk daerah aliran yang berkembang dari tepi terdepan plat, daerah sini tadi, di mana efek viskositasnya terlihat berpengaruh sebagai suatu gesekan di sini, ini disebut sebagai lapisan batas. Jadi momennya di sini. Nah, mulai berpengaruh di sini, ini disebut sebagai lapisan batas. Beberapa titik sembarang digunakan untuk menunjukkan posisi Y. Jadi ini nanti ketinggiannya di mana dia. Nah, posisinya Y-nya di sini sampai dia bebas di mana. Hingga lapisan batas terakhir. Dan biasanya pada titik ini kecepatannya sebesar 99% dari nilai aliran bebas. Jadi sekitar di sini, daerah sini. Ini 99%. Atau boleh nanti bisa disamakan dengan aliran bebas kecepatannya. Karena tidak ada faktor hambatan yang terjadi. Dari aliran viskos ini, kita bisa menganalisa perkembangannya, yaitu dari gambar berikut.
di mana perkembangan awal aliran pada lapisan batas ya adalah laminer seperti tadi. Jadi ketika dia bergeraknya tergeseknya sama rata, berarti dia akan membentuk suatu laminer. Dia berpindahnya sedikit sehingga tidak ada gejolak di situ. Tetapi ketika beberapa jarak kritis dari tepi terdepan ini bergantung pada aliran dan sifat fluidanya, mungkin gesekan antara fluida dengan plat ketika permukaannya itu kasar atau bagaimana, ya, atau gangguan kecil, maka aliran dari laminer ini akan terganggu dari lurus tadi, sehingga alirannya mulai membesar dan pada saat itu ini disebut sebagai aliran transisi. Jadi ketika di sini mungkin gesekan antara fluidanya tidak sama tadi, atau bisa karena permukaan di sini mungkin ada kasar, sehingga menyebabkan aliran dari laminar yang lurus, dia ini maunya ketabrak, akhirnya menabrak ke sana. Yang sini juga ketabrak, akhirnya terjadi gejolak seperti ini. Tetapi gejolaknya masih tidak terlalu besar. Hingga ketika di sini mulai kasar atau gejolak ini akan bertabrakan terus, maka gejolak ini akan semakin besarnya. Nah, ketika semakin besar gejolak dari tabrakan ini, terus ini bertabrak, ini ada lurus bertabrak, saling bertabrak di sini, ini disebut sebagai daerah turbulen. Dan biasanya digambarkan sebagai fluida yang berputar acak dan bergerak ke segala arah. Oke, untuk aliran transisi dari laminer ke aliran turbulen terjadi ketika suatu kecepatan pada aliran ini dipengaruhi oleh kecepatan-kekentalannya atau mengalir. Sehingga dirumuskan sebagai U, ini adalah aliran udara bebas, dikalikan X-nya ini adalah jaraknya, kemudian V ini adalah viskositas kinematis, di mana V, viskositas kinematis ini adalah viskositas dinamis dibagi dengan massa jenis, yang mu tadi. Mu tadi dibagi dengan massa jenis. Ya, ini nilainya adalah lebih besar dari 5 kalikan 10 pangkat 5. Di mana ini adalah nilai bilangan Reynolds. Untuk lebih detailnya, untuk bilangan Reynolds itu seperti apa? Kita masuk ke materi selanjutnya. Di mana pengelompokan khusus ini disebut sebagai bilangan Reynolds tanpa dimensi. Jika satuannya digunakan selalu konsisten untuk semua properti atau sifatnya, atau satuannya ini, maka persamaan bilangan Reynolds dapat ditulis sebagai berikut, yaitu kecepatan dikalikan jaraknya dibagi dengan viskositas kinematis. Dalam analisis bilangan Reynolds, kritis untuk aliran transisi biasanya dianggap 5 kalikan 10 pangkat 5. Namun dalam situasi praktis sangat bergantung pada kondisi kekasaran permukaan dan tingkat turbulensinya dari aliran bebas. Rentang normal untuk aliran transisi awal antara 5 kalikan 10 pangkat 5 dan atau hingga kalikan 10 pangkat 6. Sehingga di sini semakin besar gangguan yang terjadi dalam aliran, maka aliran transisi mungkin bisa dimulai dengan bilangan Reynolds dari 10 pangkat 5. Dan untuk aliran bebas dari fluktuasi, hal itu juga mungkin dimulai dari bilangan Reynolds 2 kali 10 pangkat 6. Tergantung dari aliran awalnya ya, atau lebih bisa dimulai. Jika transisinya sangat panjang, maka dia bisa dimulai bilangan Reynolds-nya untuk jika laminarnya sangat panjang, maka untuk transisinya bisa dimulai dari angka 2 kali 10 pangkat 6 atau lebih. Pada kenyataan, proses transisi ini mencakup kisaran bilangan Reynolds
di mana aliran transisi akan berubah menjadi aliran turbulen pada saat bilangan Reynolds nilainya 2 kali dari nilai ketika transisi dimulai. Jadi ketika dia bilangan mulainya dimulai dari sini transisinya, maka untuk turbulennya itu bisa rata-rata 2 kalinya dari nilai ini. Oke, untuk bentuk profil kecepatan aliran laminar adalah seperti parabola. Oke, laminar seperti parabola tadi begini. Oke. Sedangkan profil turbulen pada bagian dekading hampir seperti linear atau garis lurus. Seperti yang saya katakan, ketika parabola ini karena gangguannya gesekannya adalah sama. Oke ya. Tetapi ketika turbulen dia seperti garis lurus. Boleh saya bilang gini. Begini. Seperti garis lurus. Karena gesekannya sudah dari sini mungkin 1, di sini 2, 3, semakin besar. Akhirnya tidak sama, akhirnya semakin besar dia menjadi lebih lurus seperti ini. Oke ya, setiap lapisannya. Hal ini dikatakan linier karena bagian lapisan laminar yang bersentuhan dengan permukaan sangatlah erat. Sedangkan di luar profil ini, bagian lapisan kecepatan relatif agak rata dibandingkan profil laminar seperti ini untuk turbulen dan untuk laminernya. Ya, pastinya gesekan antara lapisan ini akan berhubungan dengan mekanisme fisika viskositas atau pertukaran momentumnya. Seperti yang saya tadi bilang, jika dia saling bergesek, maka jika di situ ada gesekan dari yang lapisan bawah yang paling besar, kemudian ke lapisan atasnya, maka akan terjadi momentum dari bawah berpindah ke atas. Berikutnya juga ke atasnya lagi, atau yang dari atas bisa berpindah ke bawah. Dan pastinya akan berhubungan dengan laju perpindahan momentum, di mana laju perpindahan momentum pada aliran laminar terjadi akibat pengangkutan mikroskopik oleh molekul-molekul. Pastinya di sini mungkin di alirannya jika ada fluida, ada suatu molekul-molekul kecil yang karena gesekan dia bergerak ke atas atau bergejolak tadi, dia saling bertabrakan sehingga terjadi perpindahan momentum tadi atau molekul-molekulnya berpindah secara mikroskopik. Di mana mikroskopik itu adalah sangat kecil sekali, dapat kita lihat, mungkin tidak bisa dilihat dari dengan mata kosong biasa. Yaitu tergantung pada tingkat molekul yang bergerak melintasi lapisan cairan. Semakin cepat molekul bergerak, maka semakin cepat momentum akan terangkut. Jadi kalau di sini ada plat, ini tadi lapisan tadi, ketika dia bergeraknya semakin cepat, ketika panas ini membawa fluida, dia akan bergerak semakin cepat ketika bergejolak. Dia berpindah ke atas atau terbuang ke lingkungan. Tetapi kalau momennya dia hanya laminer, maka dia pindah di sini secara perlahan, dia pindah ke sini secara perlahan, dia pindah ke sini hingga ke atas. Bisa dipahami ya untuk laju perpindahan momentumnya ini. Sedangkan untuk aliran laminar, di mana molekul dapat berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain dengan membawa momentum sesuai dengan kecepatan alirannya. Perpindahan momentum bersih biasanya di daerah kecepatan tinggi ke daerah kecepatan rendah, sehingga pastinya akan menciptakan suatu gaya pada aliran. Gaya yang terjadi inilah yang biasa disebut sebagai tegangan geser viskos, yang persamaannya dapat kita lihat dari persamaan satu tadi, yaitu tau sama dengan mu kalikan du per dy. Oke.
Selanjutnya, pada aliran turbulen, bongkahan mikroskopik fluida mengangkut energi dan momentum. Sehingga dengan massa yang lebih besar dari unsur-unsur makroskopik fluida, maka gaya viskositas geser dan konduktivitas termal akan lebih besar, serta menyebabkan profil kecepatan menjadi rata, sesuai dengan gambar yang saya tunjukkan tadi. Untuk lebih detailnya lagi, Anda bisa melihatnya dari gambar berikut. Pastinya, ketika dia laminar, aliran ini ya seragam, kemudian dia akan bergesek dengan tepi dinding ini. Kemudian ketika dia bergesek satu, dia akan menggesek yang lapisan bawahnya, dan lapisan bawahnya. Ketika dia pergesekannya itu rata, maka dia akan membentuk suatu seperti parabola yang manis begini bulatannya. Tapi ketika nggak rata, dia bisa dari kecil sini kemudian ketarik sangat besar sehingga dia bisa berbentuk hampir rata begini. Nah, karena di sini gejolaknya geseknya nggak rata. Ketika rata, dia akan berbentuk 1, 2, 2 seperti ini. Bisa dipahami ya gambar ini. Oke, di gambar ini pastinya aliran ini Anda lihat yaitu di dalam sebuah tabung. Oke, dia berpimbang dari awal, kemudian hingga pintu akhir. Ini dikatakan pada daerah di sini mulai berkembang dan di sini adalah berkembang sepenuhnya. Sedangkan kalau di sini adalah sudah langsung berkembang sepenuhnya, tetapi perbedaannya di sini Anda bisa melihat. Ini rata, tetapi ini agak tumpul boleh dibilangnya. Dia akan mendekati ke pinggir pipanya. Sedangkan untuk bilangan Reynolds biasanya digunakan sebagai kriteria untuk menunjukkan aliran itu laminer atau turbulen dalam suatu tabung atau pipa. Untuk aliran turbulen biasanya persamaannya itu RED. Jadi D ini menunjukkan bahwa dia di dalam suatu benda yang memiliki diameter. Itu sama dengan UM. UM ini adalah kecepatan. D-nya berarti diameter dibagi dengan V-nya adalah viskositas kinematis. Ini nilainya biasanya lebih besar dari 2300. Sekali lagi untuk rentang bilangan Reynolds untuk aliran transisi dapat diamati tergantung pada kekasaran pipa dan kehalusan dari aliran. Rentang umum untuk aliran transisi yaitu antara 2000 hingga 4000. Ini untuk aliran transisi. Di atas 4000 berarti ini aliran turbulen, sedangkan di bawah 2000 ini adalah aliran laminer. Meskipun dipertahankan dalam kondisi laboratorium yang terkontrol, aliran laminer masih bisa didapatkan pada angka Reynolds yaitu 25.000. Sedangkan hubungan kontinuitas untuk aliran satu dimensi dalam sebuah tabung dapat dirumuskan sebagai M sama dengan Rho kalikan UM dikalikan A, di mana M ini adalah laju massa aliran, Rho massa jenis atau kerapatan atau densitas, U ini adalah kecepatan rata-rata, dan A ini adalah luas penampang. Sehingga kecepatan massa dapat didefinisikan sebagai G sama dengan M per A atau sama dengan Rho dikalikan UM. Atau juga untuk bilangan Reynolds ini dapat ditulis sebagai RED sama dengan G kalikan D dikalikan mu atau viskositas dinamis. Di mana pada persamaan 6 ini yang biasanya sering digunakan karena perhitungannya lebih mudah. Setelah membahas aliran viskos, maka selanjutnya kita akan membahas aliran invisit. Apa itu aliran invisit?
aliran inviscid adalah aliran yang kekentalannya 0 atau tidak mempunyai viskositas. Jadi kebalikan dari aliran viskos tadi. Sehingga di sini karena tidak ada viskositas, maka tidak memiliki tegangan geser atau biasa disebut sebagai aliran fluida ideal. Oke, meskipun tidak ada fluida yang benar-benar ideal, namun dalam beberapa permasalahan fluida dapat diperlakukan seperti itu dengan menggunakan beberapa persamaan yang berlaku dalam keadaan tersebut. Contohnya adalah pada plat datar, aliran pada jarak yang cukup jauh dari plat akan berperilaku sebagai sistem aliran non-viskos seperti ini tadi gambarnya. Ya, di sini ada kekentalannya, tetapi di sini faktor gesekan atau hambatan sudah tidak terjadi, sehingga dia kecepatan aliran di sini ini sama dengan awalnya. Disinilah disebut aliran non-vikos. Oke, hal ini disebabkan karena gradien kecepatan normal terhadap arah aliran sangat kecil, sehingga gaya geser viskos menjadi kecil. Bisa dipahami ya, lama-lama dia dari sini alirannya karena gesekan viskos lama-lama ketika di atas dia sudah viskosnya 0 atau alirannya sama dengan aliran bebas. Jika keseimbangan gaya dibuat pada fluida tak mampu mampat atau incompressible dan gaya-gaya ini ditetapkan sama dengan perubahan momentum dari elemen fluida, maka untuk persamaan Bernoulli untuk aliran sepanjang pancaran dapat dirumuskan sebagai P per rho ditambah dengan setengah V kuadrat per GC sama dengan konstan. Ya, atau biasanya persamaan Bernoulli yang Anda pelajari yaitu P per gamma. Ya, P per gamma terus ditambah V kuadrat per 2G. Nah, hubungannya, kenapa kok ini persamaannya ini? Biasanya berat jenis ini adalah rho dikalikan G. Sedangkan jika ini dikalikan G, maka di atasnya ini juga dia harus dikalikan dengan G. Nah, kalau namanya ini dikalikan G, ini yang dikalikan G, ini juga dikalikan G. Berarti 2GC dikali G. Ya, karena GC ini nilainya adalah 1, yaitu dari hubungan massa dan gaya. Ini persamaannya adalah 1 pon massa dikalikan 32,174 feet per second kuadrat. Ini sama dengan 1 pon gaya. Sehingga kalau maunya ini persamaan Anda pecah, ini sama dengan LBM dikalikan 321 feet ini nilainya adalah sama dengan ini. Karena sama nilainya, maka nilainya adalah 1. Sehingga persamaan ini adalah sama untuk Bernoulli-nya. Sehingga di sini persamaannya ketika konstan atau dalam bentuk diferensialnya atau turunannya, ini adalah dB per rho ditambah V dV per GC sama dengan 0. Di mana di sini untuk GC-nya adalah konstanta kesebandingan untuk mendefinisikan satuan gaya dan massa. Nilainya adalah 1. Ya, untuk mendefinisikan satuan gaya atau massa. Rho adalah densitas atau kerapatan atau massa jenis. P adalah tekanan pada titik tertentu dalam aliran. Satuannya adalah Pascal dan V adalah kecepatannya aliran pada suatu titik. Satuannya adalah massa per second. V ini ya beda dengan viskositas tadi. Ini untuk persamaan Bernoulli. Ini tadi untuk fluida tak mampu mampat atau incompressible. Namun ketika fluida ini adalah compressible, maka persamaan energi harus ditulis agar membawa perubahan perhitungan energi panas dalam
dari sistem dan perubahan yang sesuai terhadap temperatur. Untuk sistem aliran satu dimensi, persamaan ini adalah persamaan energi aliran steady untuk volume kontrol. Ini biasanya ditulis sebagai persamaannya seperti ini. Di mana I ini adalah entalpi yang didefinisikan dari I sama dengan E ditambah P kalikan V, di mana E ini adalah energi dalam, Q adalah panas yang ditambahkan pada kontrol volume, WK ini adalah kerja eksternal bersih selama proses, dan V ini adalah volume spesifik dari suatu fluida. Untuk simbol I biasa digunakan untuk menunjukkan entalpi. Biasanya entalpi itu hurufnya H. Di sini ditulis I agar menghindari kebingungan dengan koefisien perpindahan panas. Sedangkan tanda 1 dan 2 ini mengacu pada kondisi pintu masuk dan keluar untuk volume kontrolnya. Untuk menghitung penurunan tekanan pada aliran kompresibel, maka perlu menentukan persamaan keadaan fluida. Misalnya untuk gas ideal, ini P sama dengan rho RT, atau delta E sama dengan CV kalikan delta T. Delta I entalpinya adalah Cp dikalikan delta T. Di mana entalpi adalah merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi secara konstan. Sedangkan di dalam entropi, ini proses tersebut terjadi dalam keadaan acak dari komponen yang bersuhu tinggi ke komponen yang bersuhu rendah. Mungkin ada lagi perbedaan dari entalpi dan entropi, yaitu dalam suatu reaksi yang terjadi, perubahan entalpi bisa berbentuk positif atau negatif, sedangkan reaksi spontan yang terjadi akan meningkatkan entropinya secara universal. Atau bisa juga disebut entalpi ini adalah energi yang dilepaskan atau diserap selama berlangsungnya proses reaksi. Untuk entalpi, ini adalah berkaitan dengan hukum pertama termodinamika yang biasanya kita kenal sebagai energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Sedangkan entropi ini berkaitan langsung dengan hukum kedua termodinamika, yaitu panas mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Oke, konstanta gas untuk gas-gas tertentu ini diberikan dalam bentuk konstanta gas universal atau notasinya adalah R sebagai R sama dengan R-nya universal dibagi dengan M, di mana M ini adalah berat molekul dan R untuk konstanta universal nilainya adalah ini. Oke, ini satuannya biasanya mol. Sedangkan untuk udara yang sesuai properti gas ideal, ini nilainya adalah 287 Joule per kilogram Kelvin. Cp-nya untuk udara adalah 1005 kilojoule per kilogram derajat Celcius, sedangkan Cv ini adalah 0,718 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Oh, maaf, ini 1,005. Cp ini apa? Ini Cp ini adalah kapasitas kalor pada tekanan konstan, sedangkan Cv ini adalah kapasitas kalor atau panas spesifik pada volume konstan. Oke, untuk memecahkan permasalahan tertentu, kita juga harus menentukan suatu proses. Sebagai contoh, aliran reversible adiabatik melewati sebuah nozzle menghasilkan rumusan yang berhubungan dengan properti di beberapa titik pada aliran dengan bilangan Mach dan properti tetap, yaitu properti di mana kecepatannya adalah 0.
Hubungan dari persamaan ini dapat kita tulis sebagai T0 per T sama dengan 1 per gamma minus 1 per 2 dikalikan M kuadrat. Atau PO per P sama dengan 1 plus gamma minus 1 per 2 dikalikan M kuadrat pangkat gamma per gamma min 1. Atau rho O per rho sama dengan 1 plus gamma min 1 per 2 kalikan M kuadrat pangkat 1 per Y min 1. Di mana untuk TO, PO, dan rho ini adalah properti tetap. Gamanya ini adalah rasio dari panas spesifik, yaitu Cp per Cv. Gamma biasanya kadang ada yang menulis di dalam buku lain adalah hurufnya K kecil. Tapi di sini kalau nanti ditulis K kecil, kita akan bertengkar dengan konduktivitas panas untuk konduksi. Dan M ini adalah bilangan Mach, di mana M ini adalah dari V per A. V ini adalah kecepatan fluida, sedangkan A ini adalah kecepatan suara. Ya, untuk A adalah kecepatan suara. Untuk gas ideal dapat dihitung dari A sama dengan akar dari gamma dikalikan GC dikalikan RT. Untuk udara sebagai gas ideal, persamaan ini dapat disederhanakan menjadi A sama dengan 20,045 kalikan akar T, satuannya adalah meter per second, di mana T dalam derajat Kelvin. Dan untuk bilangan Mach ini, biasanya 1 Mach, ini nilainya adalah 1225 km per jam atau 340,3 meter per second. Oke, ini adalah awal dari materi kita tentang prinsip-prinsip konveksi. Maka selanjutnya seperti biasa saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk bahan aplikasi dari materi yang Anda pahami dan dapat digunakan sebagai atau digunakan untuk memecahkan suatu persoalan di dalam suatu soal. Soalnya yaitu sebagai berikut. Air pada temperatur 20 derajat Celcius mengalir sebesar 8 kg per second melalui suatu diffuser yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Diameter di bawah di bagian 1 adalah 3 cm dan diameter di bagian 2 adalah 7 cm. Tentukan peningkatan tekanan statis antara bagian 1 dan 2. Asumsikan aliran adalah tanpa gesekan. Seperti biasa untuk menyelesaikan ini, maka kita harus mengetahui apa saja yang sudah didapatkan. Di sini ada temperatur 20 derajat Celcius, kemudian mengalir, aliran. Berarti ini laju aliran masanya. Ini hurufnya adalah M titik atau M dot. Melalui diffuser ditunjukkan ini. Diameter bagian 1 3 cm. Berarti kita harus merubahnya menjadi meter. Ya. Kemudian daerah 2 adalah 7. Ini 7, ini 3. Berarti di sini kita harus mencari yang pertama adalah luasan. Luasan untuk 1 dan luasan untuk daerah 2. Anda melihat sana. Kalau ini melihat begini berarti luasannya dalam bentuk lingkaran. Ingat rumus lingkaran ya. Jadi nanti Anda bisa mencari nilai dari A1 dan A2. Oke, di sini kita bisa melihat nilai dari kerapatan atau massa jenis pada temperatur 20 derajat Celcius. Di mana untuk air, rho-nya pasti tahu ketika temperatur itu nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, sehingga kita di sini bisa menghitung kecepatan aliran untuk daerah 1 dan kecepatan aliran untuk daerah 2 dari persamaan apa? Yaitu M sama dengan persamaan tempat tadi sama dengan rho
kalikan U dikalikan A. Kalau mencari U, berarti Anda harus memindah antara A dan rho-nya. Sehingga untuk U1, maka Anda menggunakan rho-nya tetap, M-nya tetap, tetapi A-nya adalah A1. Sehingga nanti Anda untuk A2 perbedaannya di A2-nya. Bisa dimengerti ya? Tadi membalik rumus ini. Setelah kita mendapatkan nilai dari A1, A2, U1, dan U2, maka kita bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu peningkatan tekanan statis antara daerah 1 dan daerah 2. Oke. Di mana kita akan menggunakan persamaan Bernoulli tadi dari persamaan 7, yaitu P per rho ditambah, saya langsung tidak tulis setengah tapi V kuadrat per 2GC adalah konstan. Sehingga P per rho sama dengan minus V kuadrat per 2GC. Di sini karena yang ditanya adalah peningkatan tekanan statisnya, maka kita harus mendiferensialkan dari tekanan dan kecepatannya. Sehingga di sini persamaan ini dapat kita rubah menjadi P1 minus P2, atau di sini adalah delta P dan delta V. Jadi P1 minus P2 per rho sama dengan V 1 kuadrat per V2 kuadrat atau U1 kuadrat per U2 kuadrat dibagi dengan 2GC. Di mana U tadi Anda sudah tentukan dari persamaan tadi, U1 dan U2-nya. Sedangkan inilah yang ditanya. Jadi Anda tidak menjawab itu. Ini tinggal pindah ke sana. Sehingga yang ditanya di sini adalah delta P atau P1 minus P2-nya. Ini hasilnya berapa? Inilah yang ditanya. Bisa dipahami di sini ya. Jangan lupa setiap perhitungan Anda masukkan satuannya biar tidak terjadi kesalahan. Untuk nilai GC sudah saya terangkan tadi nilainya berapa. GC berbeda dengan G. Baik. Inilah soal yang Anda harus kerjakan sebagai latihan dan sebagai keaktifan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah ini dan tetap semangat serta sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.